Nah, selanjutnya nih, Ada kan tadi yang namain sabar ya sabar ini nggak monoton gitu waktunya ya. Nah mungkin yang kedua gitu kan nih, kita tuh bakal ngebahas Hello Codingers welcome to Podpel, Podcast HMTPL. HMTPL. Nah, selanjutnya nih, Ada Apa? satu, mungkin ada tiga, nanti kita ngebahasnya loh gitu kan. Tadi yang namain sabar ya sabar ini pertama. Oh ya, Enggak sih seru nggak sih? seru dong. Masa gak seru? Apalagi apa soalnya? Nambah ilmu gitu kan, nambah experience kita gitu kan. Menambah ilmu buat teman-teman. Yang tadi Dirasain. nah yang tadinya nggak tahu gimana cara ngatur waktu, gimana cara ngelakuin ini apa aja nanti selanjutnya, kayak nggak monoton gitu waktunya ya. Nah mungkin yang kedua gitu kan nih, kita tuh bakal ngebahas critical thinking, berpikir secara kritis, apalagi kita sebagai tingkatnya tuh udah mahasiswa nggak sih, kayak udah nggak sekolah lagi gitu kan. Beda loh sekolah sama Mahasiswa. mahasiswa atau siswa gitu kan. Sebagai mahasiswa udah beda gitu kan pemikirannya harusnya. Nah menurut Kang Amar gitu, critical thinking itu apa sih? tadi kan sudah dijelaskan ya sama host apa itu critical thinking. Tadi kan sudah jelaskan critical itu adalah berpikir kritis atau pandangan, wawasan, gagasan dari seseorang yang berdasarkan fakta gitu teman-teman. Jadi ketika kita memiliki pikiran pasti ada pertanyaan tuh ya dalam pikiran kita. Oh ini kenapa sih harus ada potpel? Oh ini kenapa sih? Berarti kan harus ada faktanya dulu kan. Kenapa harus membuat sebuah potpel gitu kan? Ada pertanyaan gitu ya, Ya, Kak Bill. berarti kan nih ada efek outputnya ke teman-teman kita gitu. Kenapa harus membuat potpel? Ya nanti teman-teman kita tahu gimana cara memanage waktu, apa itu critical thinking. Nah itu gitu. Jadi sebuah gagasan atau landasan pola pikir seseorang yang dibentuk dengan sebuah fakta gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, apa aja sih proses yang dilakukan Kang Amar saat menerapkan critical thinking di kehidupan sehari-hari mungkin? Oke. Yang namanya critical thinking kayaknya semua manusia ini kan memiliki akal ya. Berpikir gitu. Ya. Dan itu tuh hal yang sudah lumrah dan itu sudah manusiawi karena kita sebagai manusia itu pasti memiliki sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita gitu. Cuman tergantung bagaimana kita mengutarakannya. Kadang ada yang berani, ada yang tidak gitu. Tapi dalam otak mereka itu memiliki sebuah pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, pertanyaan untuk membuat sebuah pertanyaan itu pertama mencari sebuah informasi, kumpulkan informasi gitu. Jadi nggak asal cari informasi dari sumber yang tidak jelas atau hoax gitu. Banyakan gitu kan dia kayak banyak hoax gitu kan, kayak Betul. apalagi Apalagi yang sekarang lagi viral kan yang gitu yang dewan apa tuh? pernah itu gitu. Ya. Kayak itu kan kayak simpang siur gitu kan. Kita sebagai mahasiswa tentunya harus tahu dengan Pastinya. karena harus bisa mencari, tidak termakan oleh yang namanya hoax. Dan itu nantinya akan menjadi sebuah critical thinking. Kita kan jadi kayak gue harus berpikir kritis nih. Kenapa itu menjadi sebuah perdebatan di sosial media nih? Gitu kan gitu. Pertama mencari sebuah informasi, yang kedua kalian telah lagi gitu di analisis lagi informasi itu. Ini bagus apa enggak gitu ya. Terus kan meminta pendapat gitu. Minta pendapat ketika kamu mengutarakan, tanyakan dulu gitu. Ini bagus ya kira-kira untuk diutarakan gitu. Kalau misalkan kayaknya ini nggak bagus deh, lebih baik jangan. Jadi kalian juga di critical thinking ini harus memikirkan dampak efek ke depannya. Kalau saya menanyakan hal ini atau berpikir ini, apa sih dampak yang akan saya dapat? Gitu. Apa sih dampak yang nanti teman-teman lingkungan kita dapatkan dari pertanyaan saya ini? Karena ini akan berpengaruh. Kadang sebuah berpikir kritis ini akan menjadi sebuah trigger bagi diri kita, menjadi sebuah ancaman bagi diri kita. Karena itu tidak memikirkan dampak ke depannya. Gitu. Jadi jangan asal kita dapat informasi lalu kita simpulkan lalu kita share. Share ke orang-orang. Apalagi itu berita-berita yang hoax gitu teman-teman, itu tuh kayak apa sih gitu kan, nanti timbulnya tuh yang malah jadi bumerang ke diri kita mungkin ya. Nah itu teman-teman, jadi kalau kita
berpikir, kita menganalisis, kita mengumpulkan data-data yang benar, lalu kita saring lagi apakah ini benar untuk dicetuskan atau untuk diterapkan, di-share. untuk di-share, apalagi gitu kan. Apalagi sekarang kan gitu ya, dunia maya, apa-apa yang kayak serba share langsung viral gitu kan. Nah, mungkin ya Kang Amar gitu ya, jika ada suatu kendala nih gitu kan, kayak misalkan Kang Amar itu lagi mikirin ini gitu kan, mikirin ya, aduh mumet banget nih gue gitu kan, kayak gue harus berpikir, harus mikirin sesuatu gitu kan, apalagi khususnya kayak di kuliahan, di organisasi atau di dunia kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, Kang Amar tuh biasanya suka pakai konsep-konsep dari critical thinking gak sih? Soft skill itu tuh digunain gak sih? Mungkin kan sahabat Potpel gitu kan takutnya buat apa sih critical thinking ini gitu kan? Kenapa sih, buat apa sih critical thinking gitu kan? Terutama bagi kita yang mau menginjak dewasa gitu ya, apalagi di umur 20 tuh ya. Itu Rentan-rentannya ya rentan-rentannya kita untuk berpikir kritis. Karena itu setiap masalah tuh mungkin datang terus ya, kayak menerpa dar, dan di situ kita harus berpikir, aduh gimana nih caranya kita menyelesaikan gitu kan. Apalagi yang notabene-nya misalkan ada yang waktu itu ada yang ngeluh, Kang saya introvert, saya sulit untuk memecahkan masalah gitu, terus pikiran saya tuh banyak gitu ya, tapi saya takut sulit gitu kan mengutarakan. utarakannya. Ya teman-teman, yang namanya critical thinking itu kalian gak perlu takut gitu, maksudnya kalau misalkan kamu pede atau percaya diri dengan berpikir kritis ini gitu ya, ya udah utarakan aja gitu. Cari teman atau cari seseorang yang bisa kamu sharing tentang critical thinking ini gitu. Yang tadi saya jelaskan, ini dampak kedepannya bagaimana gitu. Untuk menanyakan saya, diterapkan gak sih di kehidupan saya? Saya terapkan di kehidupan saya, dan ini pun saya memakai critical thinking gitu. Saya sebagai seorang narasumber nih harus ngapain? Itu kan otomatis pikiran saya berpikir kritis. Nanti berarti saya harus cari-cari materi, harus memahami. Iya, karena menjadi narasumber itu kan nggak ngasal menyampaikan gitu kan. Itu kan ada efek ke orangnya gitu, bisa menginspirasi gak sih buat orang gitu kan. Itu kan udah ada dasar critical thinkingnya gitu. Itu udah saya terapkan. Terus memecahkan masalah juga itu sebenarnya dasar dari critical thinking gitu. Kayak manajemen time tadi, nah itu tuh akarnya itu dari critical thinking. Sebelum ke manajemen time itu kita juga harus diajukan untuk critical thinking gitu. Berpikir dulu ya. Kayak tadi pertanyaan waktunya. Duh gimana ya caranya manajemen waktu, duh gimana ya cara manajemen diri sendiri, duh gimana ya caranya memanajemen keuangan. Nah itu kan jadi critical thinking gitu. Terus Kayak problemnya gitu kan. Jadi critical thinking itu pasti ada why atau ya kenapa Di kehidupan sehari-hari kita Iya. juga kita secara tidak langsung melakukan critical thinking. betul. kenapa gue harus ngelakuin ini, terus kayak Kayak kenapa sih gue harus kuliah gitu nah kan. itu, terus kenapa sih gue harus ikutan organisasi ini, buat apa sih fungsinya, ya yang tadi dijelaskan mungkin ya. Terus kayak apalagi gitu kan, saling berkesinambungan gitulah antara critical thinking dan time management waktu gitu kan. Nah, Lanjut lagi nih, ada satu lagi. itu lagi topik kali ya Kang Amar. Jadi kan tadi manajemen time udah, Ya. terus critical thinking udah, dan semuanya juga berkesinambungan kan. Nah, ada satu lagi, apa nih Bang?